Kenapa diceritakan Manik Moyo kok kadang-kala melakukan kesalahan? Ini kan juga rancu cerita ini. Malah kadang-kala yang mengingatkan malah Semar, perasaan. Cerita ini juga rancu dalam pewayangan. Karena seringkali mereka terjadi penggiringan mindset yang berbeda. Manik Maya yang seharusnya hati nurani digambarkan sosok dewa yang serakah gitu loh. Nah, hati nurani ya, ini adalah kesucian. Tetapi hati nurani ini juga bisa melakukan sesuatu perubahan. Sehingga digambarkan ketika pasangan dari Manik Maya itu adalah Dewi Parwati. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di beberapa video kita sempat kita bahas tentang konsep Tuhan dan ketuhanan dalam budaya Jawa. Saat ini akan kita coba bedah ya, konsep ketuhanan Jawa dalam pewayangan. Karena selama ini ada pihak-pihak dari agama Dayoh ini yang mencoba memelintir, mengkaburkan konsep ketuhanan Jawa yang di dalam pewayangan itu dipelintir sedemikian rupa ya. Seolah-olah konsep-konsep ketuhanan tadi ini seperti menjadi semacam nama orang yang berujung pada keturunan Nabi Adam. Terutama tertera di dalam serat Babad Tanah Jawa. Nah, di video kita ada itu, serat Babad Tanah Jawa yang tidak Jawa. Ya. Ada penggiringan mindset, ada pengkaburan sejarah. Kalau kita semua orang Jawa ini keturunan Nabi Adam. Padahal sangat meragukan sekali itu konsep kalau kita orang Jawa itu keturunan Nabi Adam. Dan juga di situ diceritakan Nabi Adam berputra Sayyid Anwar, Sayyid Anwas, Nuroso, Nur Cahyo ya. Terus menurunkan Sayyid Anwas ya. Sayyid Anwas, Sayyid Anwar, terus menurunkan Sangjang Wenang, Sangjang Wening, Sangjang Tunggal dibalik gitu loh. Ya. Nah, siapa yang membolak-balik ya tentang cerita ini? Terus akhirnya di ujung-ujungnya itu digiring ke konsep Arab. Ya, sampai detik ini memang kita tidak tahu pasti ya siapa yang membuat itu. Tetapi karena banyak orang Islam mengatakan bahwasanya
wayang ini merupakan karya Wali Songo. Sehingga di video lain kita sempat mengatakan bahwasanya Wali Songo lah yang istilahnya merubah konsep ini, menyesatkan konsep ini. Nah, karena berasumsi dengan itu tadi banyak umat Islam yang mengklaim bahwasanya wayang itu karya Wali Songo. Tapi dibaliknya konsep ini, ya, mengkaburkan konsep ini, menyesatkan konsep ini, misalnya bisa jadi ya Wali Songo seperti selama ini umat Islam mengklaim, tapi bisa jadi juga bukan Wali Songo. Tapi yang jelas adalah dari orang-orang yang meyakini ajaran Dayoh untuk mengkaburkan sejarah kita, menghancurkan budaya kita, memisahkan antara kita dengan leluhur kita. Sehingga akhirnya ada pengerdilan. Nah, sekarang akan kita bedah ya, karena ternyata itu tadi adalah konsep ketuhanan. Ya. Akan kita bedah ternyata itu adalah konsep ketuhanan. Jadi kita mulai dari Tejomoyo atau Tejamaya, terus Ismaya atau Ismoyo, terus Manikmaya. Kalau sekaligus ini kita juga meluruskan akan penyesatan yang dipakai oleh para istilahnya apa yang paling pas, apakah ini penyesatan ataukah ini pemelintiran yang dilakukan juga oleh orang-orang yang meyakini Hindu India. Barangkali kalau kata penyesatan bisa dikatakan terlalu keras ya, barangkali kita pakai istilah pembelokan lah. Pembelokan makna yang sebenarnya gitu. Orang-orang yang meyakini ajaran Hindu India ini juga ada pembelokan. Di dalam keyakinan ajaran Hindu India ini kan ada disebut dengan Trimurti. Ya. Di sana diceritakan tentang tiga dewa utama, yaitu Siwa, dewa utama, setelah itu Wisnu dan Brahma. Sementara di dalam sastra Jawa, Brahma ini adalah putra Ismaya. Ini bahasa yang pas gimana? Kalau dikatakan penyesatan kok ya terlalu keras ya. Bisa jadi ini adalah pembelokan. Jadi pembelokan yang dilakukan oleh kaum agamis ajaran Dayoh untuk kepentingan mereka gitu loh. Dan ini terjadi tidak hanya di ajaran Arab saja, ajaran India pun juga mulai melakukan pembelokan ini demi kepentingan mereka. Sehingga bangsa ini seperti ada yang geret ke Arab, ada yang geret ke India. Seharusnya kita munculkan, kita gali sebenarnya Jawa yang asli itu yang bagaimana gitu loh. Nah, kemarin saya sempat ditelepon, ditanya sama teman kita di Bali, di Gianyar tepatnya, yaitu Beli Gede Gunandar. Kita ceritakan ya. Sang Hyang Tunggal ya, kalau di dalam pewayangan yang saat ini beredar cerita, ini kan dibalik. Jadi Sang Hyang Tunggal punya putra 3, yaitu Tejamaya,
atau Tejomoyo, Ismoyo atau Ismaya, terus Manikmaya atau Manikmoyo. Nah, Sangjang Tunggal putra dari Sangjang Wenang. Sangjang Wenang putra dari Sangjang Wening. Ini putra dari Sis, Sayyid Anwar, Sayyid Anwas, terus Nur Cahyo, Nuroso. Nur Cahyo, Nuroso dulu, setelah itu Sayyid Anwar, Sayyid Anwas, terus Nabi Adam. Dibalik. Padahal ini adalah konsep ketuhanan Jawa. Di situ dibelokkan, rasanya aneh itu. Masa konsep ketuhanan kok merupakan putra dari Nabi Adam? Ini kan aneh. Ini yang perlu kita luruskan. Kita gali. Sekarang kita gali sebenarnya bagaimana di dalam pemaknaan konsep ketuhanan Jawa dalam pewayangan. Nah, ini supaya gayeng, ini supaya ada kondo takon ini. Ini siapa dulu yang mau kondo takon? Mas Puji atau Mas Anton dulu? Ya. Mas Anton dulu, silakan. Rahayu loh. Rahayu. Untuk istilah manunggaling kawula Gusti, apakah itu merupakan konsep dari ketuhanan Jawa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mas Puji ditanyakan. Rahayu. Rahayu. Kalau saya menanyakan kaitan dengan yang kita bahas itu memang saya pernah ngikut ya, pernah dengar yang diceritakan Romo tadi itu kayak keturunan Nabi Adam itu dan segala, saya tidak hafal juga ya. Di situ memang banyak sekali pemelintiran ya, saya bilang, karena arahnya juga ya ke situlah. Terus penggunaan karakter-karakter tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh-tokohan itu sering juga sama mereka digunakan. Bahwa umpamanya contoh Mas Anton ini, Anton kamu itu ini jelmaannya ini itu ceritanya begitu. Kalau di Jawa itu seperti yang paling orang tahu itu kan tokohnya nomor satu yang umpamanya tidak tahu itu disebut dengan Tuhan atau apa ya, itu penggambarannya pasti ke Eyang Semar. Sebetulnya awalnya kepercayaan Jawa itu dari mana gitu? Terima kasih Mas Puji dan Mas Anton. Nah, ketika para kaum agamis, entah itu yang dari ajaran India, atau yang dari ajaran Arab, itu mereka mau menyebarkan agamanya dengan konsep mereka sendiri sih silakan saja kan. Itu bukan ranah kita untuk mengkritisi sebenarnya. Tetapi ketika mereka menggunakan cerita-cerita dari leluhur kita, terus mereka belokkan untuk kepentingan mereka, ya. Ini yang perlu kita kritisi kan tentunya. Jadi kita tidak mengkritisi ajaran Arab mau dengan segala dalilnya, ya silakan saja. Itu bukan urusan kita. Ajaran India dengan segala mitologinya, silakan saja. Itu urusan mereka. Sehingga sekarang ini yang kita urusi adalah bagaimana tentang konsep ketuhanan Jawa, ya, di dalam pewayangan yang mereka pelintir. Dan yang kita maksud dengan konsep ketuhanan Jawa ini bukan konsep ketuhanan suku Jawa gitu loh. Sehingga nanti yang non suku Jawa nggak perlu berkecil hati, nggak perlu baper, karena yang dimaksud Jawa bukan suku Jawa.
bukan suku bangsa Jawa. Nah, kita akan kita ceritakan versi kita, versi Jawa yang hasil kajian kita. Jadi Sang Hyang Tunggal, ya, ini adalah manifestasi Tuhan. Karena orang Jawa itu tidak berani memberi nama Tuhan. Tuhan itu tan kenoki noyo ngopo, sesuatu yang tidak terperkirakan. Ya. Sehingga orang Jawa ini memberikan julukan atau aran kepada Tuhan, yaitu dengan sebutan Sang Hyang Tunggal. Sang itu meneguhkan sesuatu ketokohan, Hyang itu adalah sesuatu yang dipuja, yang dihormati, tunggal ya tunggal. Tuhan itu tunggal, Tuhan itu Esa bukan Eka. Jadi Esa dan Eka ini sama-sama bahasa Jawa kuno. Kalau Esa artinya tunggal, kalau Eka artinya satu. Jadi Esa itu bukan bahasa Arab. Kalau konsep di dalam ajaran Arab itu kan Tuhan itu satu, Tuhan itu ahad. Ya. Tetapi kalau konsep ketuhanan Jawa, Tuhan itu tunggal. Tunggal itu satu kesatuan. Dan ini bukan nama, tapi aran. Nah, untuk manunggaling kawula Gusti yang ditanyakan Mas Anton tadi, manusia kalau ingin manunggal kepada Sang Hyang Tunggal, ini kudu wening dengan keheningan, nglakoni mati sakjroning urip. Bagaimana sukma sejati kita bisa tunggal, supaya bisa manunggal kepada Hyang Sukma Kawekas. Karena itulah orang Jawa memiliki konsep namanya sembahyang. Sembah ya menyembah. Yang itu sesuatu yang dipuja. Di sini adalah Tuhan. Sehingga sembahyang itu adalah konsep Jawa. Sehingga kita pernah membuat video dengan judul apa? Wanita haid boleh sembahyang dan berpuasa. Ini sembahyang dan puasa, bukan sholat gitu, bukan siam. Sehingga kemarin saya juga ketawa aja, senyum-senyum ketika ada yang protes di kalender kita tahun lalu, kan ada tulisannya proses rekaman channel YouTube Prakat Prasojo dengan tema wanita haid boleh sembahyang dan puasa. Dia protes, terus karena dia merasa tidak sepaham, terus dia tidak mau beli kalender kita, sudah ngambil 10 itu dikembalikan lagi. Ya udah kita terima, tidak apa-apa. Karena mereka belum paham. Kita tidak mengatakan soal sholat. Kalau sholat dan siam itu kan syariat Islam. Nah kita nggak udik-udik itu, karena memang lembaga kita bukan organisasi keagamaan, kita organisasi lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Di dalam ADART kita jelas, bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Nah, sembahyang dari kata sembah dan yang itu konsep Jawa. Ketika kita hening, kita wening supaya bisa kita manunggal kepada Sang Hyang Tunggal, itu termasuk proses sembahyang menuju manunggaling kawula Gusti. Yang manunggal dateng antara kawula dengan Gusti itu bukan tubuhnya Anton, bukan tubuhnya Puji Waluyo, bukan tubuhnya Sutrimo. Dengan keheningan, dengan wening tadi, ya, itu kita bisa manunggal. Sukma sejati ini Anton, sukma sejati ini Sutrimo, sukma sejati ini Puji Waluyo, ini bisa manunggal kepada Sukma Kawekas. Pening. Nglakoni mati sakjroning urip. Ini adalah merupakan proses sembahyang. Sehingga ada
penonton yang tanya, bagaimana sembahyangnya dalam ajaran Jawa kuno? Ya. Di dalam ajaran Jawa kuno ini mengutamakan tentang adab atau tata krama atau tentang ketuhanan. Karena ketuhanan itu berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan ketuhan. Karena putih itu berbeda dengan keputihan. Keluarga berbeda dengan kekeluargaan. Jadi kalau ketuhanan ini adalah sebuah gambaran perilaku kita yang selalu selaras dengan alam. Itu namanya ketuhanan. Jadi kalau Tuhan, sudah kita jelaskan, Tuhan itu sebenarnya dari bahasa Melayu, dari kata tuan. Tuan itu dalam bentuk personal, Tuhan itu dalam bentuk jamak. Tetapi saat ini orang berpengertian namanya Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta saat ini. Terus ada istilah ketuhan, menuju Tuhan. Proses menuju Tuhan. Terus ketuhanan. Ketuhanan itu apa? Perilaku kita berketuhanan. Selalu dengan adab yang baik, dengan tata krama yang baik, selalu menghormati orang lain, selalu mengasihi orang lain. Itulah di dalam Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, manunggal, tunggal, dengan segala perilaku ketuhanan kita. Terus di bawahnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketuhanan berbeda dengan Tuhan. Seperti hanya putih berbeda dengan keputihan. Keluarga berbeda dengan kekeluargaan. Ya. Ini untuk menuju Sang Hyang Tunggal kita harus wening atau hening. Nah, wening kalau di dalam pewayangan Jawa itu Sang Hyang Tunggal, punya putra wening, terus Sang Hyang Wenang. Ini urutannya yang secara konsep Jawa. Wenang ini adalah kuasa. Tuhan ini memiliki kuasa. Kuasa yang tidak terbatas. Nah, kuasa Tuhan tadi terwujudlah dalam bentuk diceritakan putra. Putra di sini bukan dalam artian seperti halnya Mas Puji punya anak, bukan itu. Putra itu sesuatu turunan. Ya. Putra, keturunan. Sang Hyang Wenang punya keturunan 3. Yang pertama adalah Tejamaya atau Tejomoyo. Dalam pewayangan digambarkan togok. Jadi ketika di keraton itu togok itu namanya Tejomoyo atau Tejamaya. Ya. Tejo itu sinar, maya ya maya. Ya. Nah, Tejamaya ini adalah sebuah sinar yang mempengaruhi perilaku manusia. Itulah digambarkan Tejamaya itu selalu ngomong tokoh-tokoh jahat. Karena Tejamaya itu keinginan. Tejomoyo itu. Di sini bentuknya adalah pikiran manusia. Pikiran manusia itu selalu akan berpikir ingin itu, dan sebagainya. Keserakan, keinginan, itulah Tejomoyo. Sehingga Tejomoyo ini selalu ngemong, kalau dalam pewayangan digambarkan tokoh-tokoh jahat, tokoh-tokoh serakah, tokoh-tokoh yang punya banyak keinginan. Tejomoyo. Istilahnya wong sabrang, boloki wong. Karena keserakan, keinginan ini kan kalau tidak dikendalikan kan menjadi sesuatu yang jahat. Nah, yang kedua ini adalah Ismaya atau Ismoyo.
atau juga dikatakan Semar tadi ya. Nah, ismoyo dari kata ismo dan moyo, isma, ismu itu adalah perasaan. Sehingga digambarkan dalam konsep pewayangan Jawa, ismoyo ini punya putra banyak. Putranya salah satunya adalah Brahma. Jadi kalau di dalam konsep pewayangan Jawa, Brahma adalah putra Ismoyo, putra Semar. Tapi kalau di dalam ajaran India, Brahma adalah salah satu dewa utama di samping Siwa dan Wisnu. Ya, perbedaannya di situ. Kenapa Brahma itu putra Ismoyo kalau dalam pewayangan Jawa? Secara logika, Brahma ini adalah api, simbol api Brahma itu. Sehingga Brahma itu punya putri namanya Dersonolo dan punya cucu namanya Wisanggeni. Karena Brahma ini adalah dewanya api. Nah, manusia memiliki api keinginan dan itu merupakan putra dari Ismoyo, perasaan, hati nurani. Ya. Jadi sehingga kenapa tokoh ajaran Jawa ada yang disebut dengan Brahmana. Brahmana maksudnya orang tadi sudah mampu mengendalikan api di dalam dirinya. Api yang berkobar-kobar di dalam dirinya dia sudah mampu mengendalikan. Sehingga kalau ada tokoh agama ajaran Jawa sudah disebut Brahmana, kok dia tidak mampu mengendalikan api di dalam dirinya, ya berarti dia belum layak disebut Brahmana. Walaupun sudah ditabiskan menjadi seorang Brahmana, tapi ternyata dia belum mampu untuk mengendalikan api, ya, mengendalikan Brahma dalam dirinya. Ya. Ismoyo juga punya putra namanya Komojoyo, dewa asmara. Karena memang Ismoyo itu adalah rasa, ismu. Diceritakan banyak itu putranya Semar atau putranya Ismoyo itu Brahma, terus Komojoyo, terus Bathara Indra itu juga putra Ismoyo karena perasaan. Ya. Nah, yang ketiga adalah Manik Maya. Manik itu intisari. Nah, Manik Moyo ini juga dikatakan Siwa. Bathara Guru, Bathara Siwa. Nah, sehingga rasanya juga ada sebuah pembelokan selama ini oleh tokoh-tokoh wayang. Ya, Manik Moyo itu melakukan kesalahan. Terus Manik Moyo itu sampai kadang-kadang dikalahkan oleh Wisanggeni, dikalahkan dikalahkan oleh Semar. Ini kan juga cerita yang terjadi pembelokan juga. Karena Manik, namanya Manik, Manik itu kan permata. Manik itu kan intisari hati. Moyo itu sesuatu yang maya gitu loh. Kenapa diceritakan Manik Moyo kok kadang-kala melakukan kesalahan? Ini kan juga rancu cerita ini. Malah kadang-kala yang mengingatkan malah Semar, perasaan. Cerita ini juga rancu dalam pewayangan. Karena seringkali mereka terjadi penggiringan mindset yang berbeda. Manik Maya yang seharusnya hati nurani digambarkan sosok dewa yang serakah gitu loh.
Nah, hati nurani ya, ini adalah kesucian. Tetapi hati nurani ini juga bisa melakukan sesuatu perubahan. Sehingga digambarkan ketika pasangan dari Manik Maya itu adalah Dewi Parwati atau Dewi Durga Kala, perubahan. Karena untuk memunculkan sesuatu yang baru itu butuh perubahan. Untuk memunculkan kehidupan yang baru butuh perubahan yang digambarkan sosok perempuan. Karena tidak ada kelahiran tanpa tetesan darah. Nah, selama ini kan cerita-cerita pewayangan kan terjadi kekacauan. Ini yang harus coba kita renungkan, kita luruskan gitu loh. Ya. Nah, kalau cerita tentang Manik Maya, ya, kalau di ini ajaran India itu menjadi Siwa, ini masih ada kemiripan gitu loh. Karena merupakan dewa utama. Tapi kalau di dalam cerita wayang saat ini berkembang di masyarakat yang sudah dikacaukan dengan itu tadi ajaran Arab tadi kan kacau. Seringkali dalam cerita-cerita pewayangan kan Manik Maya atau Sang Bathara Guru ini kan menjadi sesuatu yang dipersalahkan. Padahal Manik Maya itu hati nurani. Nah, hati nurani itu kan kadangkala juga menginginkan perubahan. Sehingga digambarkan apa? Digambarkan adanya Dewi Parwati, Durga. Juga digambarkan tentang dengan Kala. Ya. Karena ketika antara hati nurani dengan rasa ini istilahnya tidak sinergi, akhirnya kan menjadi komo salah, menjadi bedara kala. Coba sampai di sini kira-kira apa yang belum dipahami para pemirsa bisa di kolom komentar. Yang di sini Mas Puji sama Mas Anton ada yang ditanyakan ini. Ya. Berarti Sang Hyang Semar itu bukan istilahnya bukan simbolis dari Tuhan. Bukan. Ya. Jadi Sang Hyang Semar atau Ismoyo ini adalah perasaan. Ya. Nah, rasa itu kan cenderung pada sesuatu yang baik. Ya. Rasa, sehingga di anaknya Semar adalah Komojoyo Rate, kan rasa cinta kasih. Ya. Putranya Semar adalah Bathara Indra. Putranya Semar adalah Brahma, ya, nilai-nilai kebaikan. Karena Brahma ini kan memang benar api, adalah kemauan. Karena manusia ini kalau tanpa kemauan kan nggak bisa maju, tanpa kemauan, tanpa keinginan. Tetapi kalau kemauan ini, ya, api keinginan ini tidak dikendalikan kan bisa merusak, membakar semuanya. Tapi kalau Tejomoyo ini adalah pikiran. Karena pikiran itu ya teja, pikiran itu. Kalau digambarkan kan memang sinar tejo di pikiran kita, di otak kita gitu. Teja itu pikiran, keinginan yang berlebihan, keserakahan dan sebagainya. Sehingga Tejomoyo digambarkan selalu ngomong tokoh kiwo. Ya. Berarti Romo ya, berarti yang disebutkan tadi itu kan kalau saya perhatikan itu terkesan semua itu hanya simbol-simbol gitu. Simbol dari sifat-sifat
dari manusia. Jadi wayang satu kotak ini merupakan sebenarnya simbol manusia, karakter manusia. Nah, ini wayang satu kotak. Nah, untuk menuju kepada Sang Hyang Tunggal tadi, gitu loh. Sehingga kalau Semar ini merupakan simbol. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan Sabdo Palon ini bukan Semar, iya. Tetapi Semar nitis ke Sabdo Palon. Kalau Sabdo Palon ini ada sosoknya. Bahkan kan kita pernah melakukan penelusuran. Sampai sekarang kan masih ada keturunan Sabdo Palono Genggong. Kita adakan penelusuran kan, kita pernah. Jadi Sabdo Palon itu memang ada. Ya, Sabdo Palono Genggong tadi. Sehingga Sabdo Palon itu adalah titisan Semar. Tapi Sabdo Palon bukan Semar. Semar adalah simbol-simbol karakter kedewasaan, perasaan, ya, cinta kasih, ya. Sehingga digambarkan Semar itu punya anak Komojoyo Rate, punya anak Brahma, punya anak Indra, punya anak Temburu. Temburu itu yang pinter nulis. Ya, orang mengatakan dewa penyarian. Nah, karena ini kan perasaan. Ya. Semua ini akan menuju bagaimana menuju ke Sang Hyang Wenang. Jadi kepada kewenangan yang tanpa batas milik Tuhan, harus wening kepada Sang Hyang Tunggal. Ini kan proses gitu loh. Tentang bagaimana manusia dan konsep ketuhanan di dalam ajaran Jawa. Sehingga yang dimaksud ketuhanan adalah bagaimana kita berperilaku yang baik, bagaimana kita berperilaku seperti halnya mengejawantahkan karakter Tuhan, nilai-nilai Tuhan, sehingga tetapi masyarakat budaya Jawa, ajaran Jawa itu tidak mendefinisikan Tuhan seperti manusia. Tapi kita bagaimana menuju ke ketuhanan gitu loh. Nah, yang harus selalu ngomong. Ya. Ismoyo itu kan selalu ngomong. Sifat ketuhanan itu kan ngomong. Yang baik ya dimong, yang jahat pun juga dimong. Sehingga digambarkan Tejo Moyo ngomong bolo kiwa, Ismoyo ngomong bolo tengen. Nah, Manik Moyo itu ngomong dewa-dewa. Dewa itu adalah kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan ini apakah bisa salah? Gitu. Seperti contoh kuasa Tuhan tentang api tadi digambarkan Brahma. Ya. Apakah kuasa Tuhan itu bisa salah? Nah, kalau tadi Sang Brahma, kuasa Tuhan tadi ya, tentang api, keinginan ya. Ini kalau berlebihan kan memang menjadi salah. Tetapi tidak bisa dikalahkan. Nah, kalau kadang saya lihat beberapa dalang itu kan cenderung cara membuat carangannya itu ya, banyak cerita-cerita wayang yang carangan itu kan kebablasan gitu loh. Karena kalau di dalam konsep ajaran Jawa, yang jelek pun juga bersumberkan dari Tuhan, ya, yang baik pun juga bersumberkan dari Tuhan. Nah, di dalam ajaran Jawa, Tuhan itu ya pencipta, ya pemelihara, ya penghancur. Nah, kalau di dalam ajaran lain, banyak sekali ajaran yang memang dia mengatakan Tuhan itu satu, tetapi dia juga mempercayai Tuhan black, Tuhan hitam, tetapi diberi nama lain. Dan anehnya Tuhan black tadi yang merupakan musuh Tuhan tadi, ini menurut keyakinan mereka diciptakan oleh Tuhan
Jadi Tuhan menciptakan musuhnya sendiri gitu. Konsepnya kan kacau malah. Masa Tuhan menciptakan musuhnya sendiri. Ya. Sementara kalau di dalam ajaran Jawa tidak semuanya itu dari Tuhan. Kebaikannya dari Tuhan, kejelekan juga dari Tuhan. Tetapi manusia tidak didikte oleh Tuhan. Karena manusia akan selalu ngunduh waing pakarti. Apapun yang dia perbuat, dia akan menuai dari hasilnya sendiri. Ya, ada yang ditanyakan, Mas Puji. Ya. Berarti kalau intinya gini, kalau saya ada konsep manunggaling kawula lan Gusti itu harus didasari dari pengenalan jati diri. Betul ya? Tadi kan sudah kita sampaikan bahwasannya wayang satu kotak itu kan gambar karakter manusia. Ya. Sehingga kalau kita ingin menuju Sangjang Tunggal, otomatis kan tadi ada Tejomoyo dengan segala karakter yang dia mong, ada Ismoyo dengan segala karakter yang dia mong, harus manunggal, harus menyatu tuh, dengan Manik Maya yang ngomong Deb atau dewa tentang kuasa Tuhan. Ya. Sehingga walaupun Brahma itu putra Ismoyo, tapi dia adalah di bawah wewenangnya Manik Moyo. Karena Brahma ini bukan manusia. Brahma itu adalah sinar dewa Brahma. Dewa itu sinar, Brahma itu adalah api. Api itu keinginan, ambisi. Ambisi itu kan bukan sosok, tapi ambisi adalah putra Semar, perasaan. Nah, jadi kalau kita ingin menuju Sangjang Tunggal ini tadi, mulai dari apapun yang dimong Tejomoyo, apapun yang dimong Ismoyo, apapun yang dimong Manik Moyo, menyatu menuju Sangjang Wenang. Dengan cara apa? Hening, wening. Akhirnya menuju kepada Sangjang Tunggal. Ini pemaknaan cerita wayang gitu loh. Karena Sangjang Tunggal itu adalah manifestasi Tuhan. Bukan kok Sangjang Wenang itu keturunan Nabi Adam gitu loh. Ini kan ada pemelintiran. Pemelintiran dengan tentunya mereka ada kepentingan di situ. Nah. Nih, ada yang ditanyakan lagi? Mas Anton? Apakah kita bisa komunikasi dengan Sangjang Tunggal? Ya. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan Sangjang Tunggal? Ya, tentunya bisa. Dengan cara apa? Ya, dengan sukma sejati tadi. Sehingga di dalam cerita wayang juga diceritakan bagaimana Sang Bratasena, ya, ini harus mencari Tuhannya. Sampai dia menemukan Sang Dewa Ruci, sosok yang mirip Bratasena tapi posisi kecil. Tetapi apapun yang ada di dalam Bratasena ini bisa masuk di Dewa Ruci. Karena apa istilahnya, Dewa Ruci itu kan gambaran sukma sejati. Nah, Dewa Ruci inilah yang mampu berkomunikasi dengan Sangjang Tunggal. Jadi tentunya bagaimana kita memunculkan Dewa Ruci dalam tubuh kita masing-masing. Sukma sejati kita harus kita munculkan. Sehingga diceritakan di dalam cerita Dewa Ruci ini, Bratasena ini kan diwejang oleh gurunya Pendhita Durna untuk mencari apa? Yang pertama itu mencari patugong susuing angin. Ya. Terus patugong susuing angin sama
mencari apa satunya ini. Nah, watugong susuing angin ini adalah tubuh manusia. Mohon maaf, watugong susuing angin kan ini. Laki-laki perempuan kan punya apa payudara. Ini kan kayak gong toh ini. Watugong, watu itu sesuatu yang keras, ya. Nah, ini susunya angin ini. Angin itu keinginan. Terus juga mencari satunya lagi itu mencari kayu. Kayu itu apa namanya saya lupa dalam cerita pewayangan itu pernah. Jadi kayu itu kan kajeng. Kajeng itu keinginan. Harus kita kendalikan. Kita harus tahu ini adalah susui angin, susui keinginan ini di sini ini. Ya. Nah, setelah mencari itu sampai nyasak-nyasak wono alas besar diceritakan di pewayangan tadi. Terus sampai ketemu buto. Terjadinya perang, dibunuh, dan itu merupakan gambaran-gambaran nafsu-nafsu manusia, keinginan-keinginan manusia. Nah, setelah itu dia disuruh oleh gurunya untuk mencari Tirta Perwitosari. Tirta adalah air. Perwitosari itu intisari air. Nah, intisari air itu kan di dalam diri kita. Sehingga akhirnya masuk dalam segoro. Nah, segoro itu kan samudra kehidupan kita. Dicari sampai akhirnya menemukan kesejatian diri kita. Sehingga kalau kita ingin ketemu atau menemukan sukma sejati kita atau dewa ruci kita, itu tentunya harus melewati proses kehidupan. Sehingga setelah sang dewa ruci, setelah sang Bratasena itu ketemu dengan dewa ruci, akhirnya kan menjadi sang Bima Suci. Karena sudah ada manunggal antara Bratasena dengan Dewa Ruci, perwujudan sukma sejati yang komunikasi dengan sukma kaukas tadi. Sehingga kalau dalam cerita Bima Suci ini semua orang, semua itu nyuwito. Bahkan waktu itu Kresna pun nyuwito, Anoman nyuwito, semuanya sujud pada sang Bima Suci. Nah, sementara Kurawa, simbol dari keserakahan, ini tidak tahu ini adalah Bima Suci. Dianggapnya hanya Bratasena. Akhirnya terjadilah pertarungan. Gambarannya kan seperti itu. Sehingga ini adalah proses kehidupan. Kalau kita ingin menuju kepada Manunggaling Kawula Gusti. Sehingga kalau di dalam ajaran Jawa yang benar itu, kalau kita ingin manunggaling kawula Gusti, ya kita harus melewati proses kehidupan. Sehingga saya sangat menyayangkan kalau saat ini banyak sekali para penggiat budaya, terutama budaya Jawa, ini tidak mau melewati proses kehidupan. Mereka mau merasakan nikmatnya dunia. Mereka mau ngerasakin dunia. Punya istri, punya anak, dia mau. Dia ingin punya mobil, dia ingin hidup enak, tapi dia tidak mau mikirkan dunia. Ini tidak boleh. Berarti tidak mau berproses dalam kehidupan. Dia maunya hanya pergi ke petilasan, ke kuburan, ke gunung, kerja males. Ini kan tidak mau berproses dalam kehidupan. Ini tidak boleh. Sehingga orang yang benar-benar belajar Jawa tentunya dia akan gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertora harjo. Kita harus benar-benar mampu mengalahkan Bathara Kala. Kala itu waktu dengan cara apa?
dengan cara satu, dengan cara kita jangan sampai kita lalai masa muda kita. Karena yang bisa mengalahkan Bathara Kala adalah satu itu adalah Janaka, dua adalah Bratasena atau Jakasena, yang ketiga adalah Wisnu, kebijaksanaan. Ini proses kehidupan untuk menuju manunggaling kawula Gusti. Jangan harap kita bisa manunggaling kawula Gusti kalau kita tidak mau berproses dalam kehidupan. Karena itu memang jalannya. Sehingga jangan berpikir, oh enggak apa-apa sekarang ini kita miskin, enggak apa-apa, oh nanti hidup di sana nanti kita akan dijamin. Ini enggak boleh gitu loh. Kita harus melewati proses kehidupan gitu. Jadi, ada lagi ditanyakan? Monggo, apalagi ditanyakan. Paling tidak kita sama harus belajar. Inilah konsep ketuhanan. Jadi cerita di dalam pewayangan itu adalah konsep kehidupan Jawa, konsep ketuhanan Jawa. Konsep ketuhanan. Ya, kita harus paham tentang Tuhan, ketuhan, dan ketuhanan. Orang yang berketuhanan tentunya dia akan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dia tentunya ngomong sak ngomong itu mandi kalau orang yang berketuhanan tadi. Karena sudah selaras gitu loh. Antara Sukma Sejati dengan Sukma Kawakas itu sudah selaras. Antara itu tadi, antara Tejomoyo, Ismoyo, Manikmoyo, ini sudah manunggal dengan Sang Hyang Tunggal gitu loh. Dan itu adalah manifestasi Tuhan. Ditanyakan. Kalau ini Romo, kalau umpama kita meditasi ya, kadang kita kalau sudah meditasi, udah hening, udah ini, cuma kan orang kan macam-macam ya. Ada yang mungkin dapat semacam bisikan gitu. Tapi ada juga yang cuma dikasih seperti gambaran-gambaran. Nah, ini yang memberi itu termasuk kategori yang mana? Jadi ketika kita semedi, ya, ini sehingga kalau di dalam konsep semedi tadi kan antara daya nalar kan diistirahatkan. Daya nalar itu yang punya siapa? Tadi kan Tejomoyo. Terus daya rasa kita istirahatkan. Tejomoyo daya rasa itu siapa? Tadi Ismoyo. Ya. Kita istirahatkan. Setelah itu Manikmoyo ini untuk perantara. Sehingga segala kuasa Tuhan dikendalikan. Kuasa Tuhan yang diberikan pada kita gitu. Jadi tentang kemauan ya. Sehingga tadi kan sudah kita jelaskan, benar Brahma itu putra Ismoyo, tapi kan tetap dalam kuasa Manikmoyo. Komojoyo itu putra Ismoyo, putra perasaan, tapi tetap dalam kuasa Manikmoyo. Atau umpamanya yang di Mong Tejomoyo, Bathara Kala gitu ya. Kan di Mong Tejomoyo juga. Tapi tetap kuasa Manikmoyo. Manik ya. Manik itu kan ya manik kan permata, intisari gitu loh. Nah, sehingga ketika kita semedi ini kan harus dikendalikan kita suwungni, bukan dikosongkan, disuwungni. Nah, sehingga akhirnya itu Sang Sukma Sejati kita ya. Nah, Sang Sukma Sejati kita itu akan hening menuju ke Sang Hyang Tunggal. Sehingga nanti di situ akhirnya muncullah petunjuk. Kalau kita belum bisa mengistirahatkan nyuwungke daya rasa dan daya nalar untuk memunculkan manik ya, Manikmoyo kita ya, jiwa kita ya. Sehingga kalau di dalam
hal lain kan mani itu kan disebut siwa. Siwa itu kan apa? Angkasa. Angkasa itu kan sesuatu yang awang-awang gitu loh. Ya. Manik moyo untuk menuju ke Sang Hyang Tunggal. Kalau kita belum mampu mengistirahatkan itu, tentunya yang muncul adalah apa? Angan-angan. Yang muncul adalah imajinasi kita. Yang muncul kalau kita tidak mampu mengistirahatkan ini tadi. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan petunjuk, ketika kita semedi, ini kalau menurut guru saya, ini harus kita cek. Benarkah ini petunjuk hasil komunikasi sukmo sejati kita dengan sukmo kawekas? Ataukah ini adalah hasil dari angan-angan kita? Harus kita cek. Sehingga kalau umpamanya, mohon maaf ya, Mas Puji semedi. Nah setelah itu dapat petunjuk suruh bunuh Mas Anton. Ya kan dicek, ini benar perintah Tuhan. Nah, Mas Puji semedi dapat petunjuk suruh menyembelih anaknya gitu. Karena harus kita cek ini. Benarkah itu perintah Tuhan? Nah, masa Tuhan sebiadab itu nyuruh bapak untuk membunuh anaknya, kan gitu. Nah, dan tentunya itu ketika dalam petunjuk tadi ya, ketika namanya semedi ini bukan mimpi loh. Kalau mimpi kan dalam posisi ketidaksadaran. Kalau semedi kan kita dalam bentuk kesadaran gitu loh. Sehingga harus kita cek, ini benar-benar petunjuk hasil komunikasinya sukmo sejati kita dengan sukmo kawekas, ataukah ini hasil dari angan-angan. Kalau memang itu hasil komunikasinya sukmo sejati kita dengan sukmo kawekas, itu mesti banyak wujudnya. Contoh saja, ini mohon maaf, ini Mas Puji yang pernah ngikuti saya naik Gunung Arjuno, itu awal-awal kita kenal. Ya. Waktu itu saya dapat petunjuk harus naik Gunung Arjuno. Saya waktu itu harus harus menyiapkan beberapa ubur rampe waktu itu. Padahal posisinya mendadak. Kalau ini memang perintah Tuhan, ya, perintah alam. Tahu-tahu waktu itu kan saya dapat uang waktu itu untuk biaya. Setelah itu kita naik Gunung Arjuno, musim hujan nggak kehujanan. Seperti ada keanehan, jadi kita jalan, capek loh, kita istirahat. Waktu istirahat hujan deras. Setelah capeknya hilang, hujannya reda. Terus ini kan keanehan alam. Karena itu memang petunjuk alam. Alam memberikan kemudahan. Orang Jawa mengatakan yen ono pakon mesti ono pakan. Nah, ini kan harus kita cek. Ketika dapat petunjuk dari semedi, kita cek. Ini hasil angan-angan ataukah hasil sukmo sejati. Nah, selama ini kalau kita mau jujur di dalam agama apapun, ini prosesnya seperti ini, prosesnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal kalau umpamanya ini ada entitas lain, tidak ada. Berarti kalau entitas lain kan alien. Rata-rata tentunya petunjuk tadi lewat pikirannya sang tokoh tadi. Entah itu lewat pikiran, lewat kadang-kadang lewat bukan pikiran istilahnya lewat petunjuk ya di dalam alam tersendiri tadi ya. Atau kadang-kadang lewat mimpi atau lewat bisikan-bisikan tadi gitu loh. Nggak mungkin ada semacam entitas lain kayak alien datang gitu. Ya tentunya kan kembali kepada sang manusianya tadi. Nah tentunya kan dari ini kan harusnya di cross check apa benar ini dari Tuhan gitu loh. Kalau dari Tuhan tentunya tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan permusuhan ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan Mas Puji? Seperti yang saya tanyakan tadi itu,
kalau saya sih kalau dengar suara pada saat meditasi itu kadang malah hampir dikatakan tidak pernah ya. Tapi kalau saya dengar suara dalam keadaan saya sadar dan jelas sekali suara itu apa suara-suara itu dari apa entitas lain gitu. Jadi kalau kita semedi ini kan kita sadar toh sebenarnya semedi. Semedi kan tidak tidur. Nah, ketika kita mendengarkan suara ini kan kadangkala adalah suara itu suara hati. Seperti terdengar dalam telinga kita. Padahal tadi suara hati kita sendiri. Yang merupakan sukma sejati kita tadi. Jadi hati nurani kita. Ini kan merupakan alat sukma sejati untuk mengeluarkan suara. Tetapi ada juga suara tadi dari entitas lain. Nah, itulah sebabnya ketika kita semedi apapun hasilnya itu harus kita cross check. Cross checknya bagaimana? 1, tindak nalar enggak? 2, mengarah pada realita enggak? 3, selaras dengan hukum alam enggak? Ini kan konsep Jawa kan kembali ketiga ini, Mas Puji. Cuman kalau pas meditasi sih saya yang sering ya, itu cuman diberi gambaran. Kalau suara-suara seperti itu saya ya tidak sering tapi beberapa kali lah. Itu dalam keadaan tidak tidur ataupun tidak saat semedi. Kadang saya sampai kaget waktu ya kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Itu menurut saya itu kayak suara anak saya. Padahal anak saya enggak di rumah. Ya itu termasuk entitas lain. Ya, kalau itu gitu, kalau seperti ceritanya Mas Puji itu jelas itu entitas lain. Karena kalau ketika kita kita alam ngaluyup ya, yang namanya alam ngaluyup itu memang kadangkala tidak posisi semedi. Dikatakan ngaluyup aluyup aleping sukmo, pesating sumpeno. Jadi kalau dalam ini bahasa dalang saya malah nggak begitu fasih ya. Ini kan kita seperti tidur tapi tidak tidur. Aluyup pesating sumpeno. Seperti orang mimpi, sret. Pesat itu kan gerak sesuatu yang cepat. Pesating supeno itu mimpi, kayak orang mimpi gitu lah. Nah, ini dalam posisi kita tidak tidur sadar. Disitulah kita memang seringkali harus ngecek ini benar-benar petunjuk alam ataukah entitas lain. Nah, entitas lain itu juga bisa positif, bisa negatif. Sehingga untuk ngeceknya tadi 1, tindak enggak, mengarah pada realita kesunyatan enggak, selaras dengan serateles enggak. Nah, ini untuk ngeceknya. Ya kalau yang saya alami sih memang kalau di dalam pelajaran kalau di agama Abrahamik lah ya. Itu memang nggak ada konsep itu, cuman ini kan saya realitanya dan saya cari dan langsung saya cari itu suara. Soalnya saya waktu itu manggil mamanya ya saya feelingnya wah ini anakku pulang minta dibukakan pintu. Langsung naik, aku tak buka pintu, tak cari, nggak ada. Nah, itu cuma gitu aja. Ya, kalau itu jelas entitas lain kalau itu. Kalau jelas sekali. Dan itu kalau itu memang entitas lain. Berarti kalau konsep itu kan seperti yang kita bahas ini, itu termasuk entitas lain itu termasuk kalau tadi itu kan
seperti kita bahas Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Manikmoyo itu kan pengenalan diri ya. Kalau seperti ini itu termasuk apa itu? Entitas lain itu kan memang ada. Entitas lain itu. Entitas lain bisa energi-energi lain di alam semesta ini. Berasal dari apakah mereka ya? Ini ya memang Tuhan menciptakan entitas lain dalam bentuk energi lain. Dan itu memang ada. Nah, kalau di dalam ajaran Jawa, entitas lain ini kan merupakan saudara. Sehingga tidak perlu kita musuhi. Ya. Berbeda dengan ajaran Dayoh kan, entitas lain kan dimusuhi. Dimusuhi, dibenci, dikutuk, bahkan sering jadi kambing hitam. Ya diusir, ya dikutuk, ya sering jadi kambing hitam. Manusia yang menjalankan salah, entitas lain yang jadi kambing hitam gitu loh. Bisa dibunuh. Kalau dalam ajaran Jawa enggak, entitas lain itu adalah saudara. Kita hidup selaras, hidup saling menghormati, tidak saling ganggu kan begitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita proses tentang ini tadi, bagaimana komunikasi antara manusia dengan Tuhan, dengan cara pengenalan diri tadi, mulai dari Tejomoyo, Ismoyo, Manikmoyo untuk menjadi wening, ya wenang, wening, tunggal, ya akhirnya terjadi penyatuan, ya itu yang jelas itu petunjuk-petunjuk tadi kan berarti dalam bentuk bisikan, bentuk mimpi, bentuk gambaran-gambaran mata batin kan gitu. Itu yang banyak gitu loh. Sehingga ketika ada tokoh agama Dayoh yang begitu terlalu mengagung-agungkan ajaran Dayoh, terus dia menghina ajaran leluhurnya, itu ketika di cross check kan ya seperti itu gitu loh. Toh tidak ada entitas lain seperti alien datang atau Tuhan yang seperti mereka sembah muncul di dunia ini kan juga tidak. Ya. Dan itu berarti apa? Secara logika, secara sains itu adalah karya manusia. Tidak ada agama buatan Tuhan itu, tidak ada. Tidak ada kitab suci buatan Tuhan itu, tidak ada gitu loh. Semua adalah karya manusia. Bahkan secara logika kan sangat aneh kalau itu. Kenapa? Maksud dunia ini diperkirakan sudah berusia 13,6 miliar tahun. Sementara agama yang ada, kitab suci yang ada itu kan baru sekian ribu tahun yang lalu gitu. Nggak sebanding kan istilahnya. Ya. Itu sudah merasa benar sendiri, sudah merasa sempurna. Nah. Ya. Padahal itu baru kebenaran versi mereka. Nah, kalau kita ingin mencari kebenaran sejati, tentunya kita harus open mind. Kita harus itu tadi belajar tentang diri kita. Kita harus memahami tentang Tejomoyo di dalam diri kita, Ismoyo dalam diri kita, dan Manikmoyo dalam diri kita untuk muncul. Kita munculkan sang sejatinya kita, supaya kita benar-benar bisa wenang, bisa wening, menuju Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal adalah konsep ketuhanan. Salah satunya adalah apa? Harus kita mampu mengendalikan Brahma, api dalam diri kita. Sehingga jangan sampai ini ya juga untuk perenungan banyak orang yang sudah memakai gelar Brahmana, tapi dia belum mampu mengendalikan Brahma dalam dirinya, api dalam dirinya gitu loh. Nih, ada lagi yang ditanyakan? Nih, Mas Anton, Mas Puji? Enggak, sudah, sambut. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita bagaimana tentang konsep ketuhanan Jawa di dalam pewayangan. Yang selama ini banyak dicampur aduk, yang selama ini dibuat morat-marit oleh ajaran-ajaran Dayoh untuk kepentingan mereka. Kalau ajaran Dayoh tadi melakukan perekrutan umat dengan cara mereka, ya silakan saja, itu kita tidak punya wewenang untuk mengkritisi. Tetapi ketika mereka
dengan menggunakan budaya-budaya leluhur kita dengan cara diolah-alik, dibelokkan, disamarkan, tentunya kita berhak untuk mengkritisi. Dan kalau ada yang tidak setuju, ya silakan sampaikan kondotakonnya. Ya, mudah-mudahan ini semua mampu memberikan pencerahan pada kita semua, sehingga kita tercerahkan, kita menjadi cerdas, dan kita menjadi sadar. Ternyata ajaran leluhur kita sudah luar biasa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.